Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gigi Prasongko dengan NIM 074 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama ada FTP server dan yang kedua ada mail server. Pertama kita ke FTP server terlebih dahulu. Tujuan dari video ini adalah memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, dan mensimulasikan FTP server dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pengertian dari FTP sendiri atau disingkat File Transfer Protocol itu merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, dan juga bisa mengirimkan file ke server atau upload. Nah, langsung saja kita ke fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Fungsinya adalah yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Nah, yang keempat adalah mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, cara kerja FTP itu FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password agar bisa mengakses data. Nah, aplikasi FTP client contohnya yaitu ada FileZilla FTP Client, WinSCP, dan GFTP. Selain tiga aplikasi di atas, tentunya masih ada beberapa aplikasi FTP Client yang saat ini tersedia. Nah, langsung saja kita ke skenario percobaannya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC Client. Nah, skema jaringan yang digunakan itu adalah sama seperti yang kemarin pada waktu video sebelum pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini saya sudah ada filenya, ini sama. Langkah percobaannya adalah buat skema jaringan seperti gambar di atas. Di sini sudah. Dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung ke file server 4343.2. Ini IP-nya FTP server. Kita cek, kita lakukan ping dari PC1. Ping 4343.2. Kita tunggu agak lama. Nah, di sini request timeout dan akhirnya bisa mereplay. Ini request timeout karena belum ada tabel ARP-nya, jadi ini ada request timeout. Langsung saja kita ke PC4. Sini pada PC4 berhasil ke laptop. Pada laptop juga berhasil mereplay. Dan kita ke smartphone. Smartphone pun bisa mereplay, jadi perangkat ini bisa berhubungan dengan baik. Kemudian nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba dengan password coba dengan akses seperti tampilan berikut. Kita ke FTP server, kita ke service, kita ke FTP. Di sini kita buat username dengan coba, password coba. Nah, di sini sesuai dengan modul kita contreng semuanya. Delete
training name dan list. Kemudian kita add. Ya sudah, kita save. Oke. Setelah itu pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi sebagai gambar berikut. Nah, di sini isinya dari pesan itu adalah ini dari pesan, ini pesan dari PC1. Kita ke PC1, kita ke text editor, kita buat ini pesan dari PC1. Kemudian kita save dengan nama pesan PC1.txt. Ya, namanya adalah pesan PC1.txt. Kita oke dan kita close. Nah, selanjutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan pada PC1 atau belum. Nah, caranya itu adalah menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita ke command prompt, langsung saja kita ketik dir. Nah, di sini sudah ada pesan PC1 ini. Selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dengan masukkan username, password yang telah kita buat, lalu upload file pesan ke server menggunakan perintah put pesan 1. Nah, jadi kita mengakses FTP server dulu. Caranya FTP 43.2. Di sini username-nya tadi adalah coba, passwordnya juga coba. Nah, di sini logon, kemudian kita disuruh mengupload dengan format penulisan put pesan PC1.txt. Jadi kita tulis saja put pesan PC1.txt. Nah, di sini penguploadan itu berhasil. Nah, untuk memastikan kita jalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, di sini sudah ada pesan PC1. Nah, selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file yang sudah terupload sebelumnya. Nah, untuk download itu dengan format penulisannya adalah get, kalau tidak salah. Ya, get pesan PC1 ini. Langsung saja ke laptop, ke command prompt. Lihat. Kita langsung mengakses ke FTP-nya. FTP 43.2. Sini pas username-nya coba, passwordnya juga coba. FTP, login berhasil. Kemudian kita get pesan PC1.txt. Nah, di sini transfer complete. Kita cek saja pada laptop apakah sudah terdownload. Nah, di sini ada. Kemudian kita kembali lagi with laptop, kita coba dir pada laptop. Nah, di sini sudah berhasil, ada pesan PC1 dari laptop. Kemudian selanjutnya yaitu adalah file yang sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, kita coba buka text editor, kita open pada laptop. Nah, di sini sudah ada, kita buka. Ini pesan dari PC1. Jadi
Modul untuk FTP server berhasil. Kemudian kita lanjut ke mail server. Nah, tujuan dari mail server ini adalah memahami fungsi dari mail server, mengenal protokol mail server, dan mensimulasikan mail server dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, fungsi mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Di sini langsung saja kita ke skenario percobaannya. Nah, skenario percobaannya, percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. Nah, DNS di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Jadi skema jaringannya sama. Di sini buatlah langkah percobaan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung ke DNS server dan mail server. DNS server IP-nya ini dan mail server IP-nya ini. Langsung saja kita ke tool. Sini kita lakukan ping. Ini kita quit terlebih dahulu. Ping 33. Kita tunggu apakah bisa. Nah, di sini P1 berhasil mereplay. Kemudian kita ping ke 43. Nah, di sini PC1 memproses apakah berhasil. Oh, dan di sini berhasil. PC1 berhasil mereplay, jadi PC1 dapat terhubung dengan baik pada mail server. Kemudian kita ke PC4, command prompt ping 33 ke DNS. Oh, bisa mereplay. Kemudian pada mail server juga dapat mereplay, pingnya berhasil. Kemudian kita ke laptop, ping ke DNS servernya, 1 replay berhasil. Kita ping ke mail servernya dengan IP 434344. Laptop pun berhasil. Kemudian kita ke smartphone, command prompt ping 3331. Ini berhasil. Kita ke mail server, dan hasilnya juga berhasil. Langkah selanjutnya adalah tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Di sini dengan name mailku.com, tipenya record dengan addressnya 434343.4. Nah, langsung saja kita ke DNS server, ke DNS. Di sini kita tulis mailku.com dengan tipe record dan addressnya 434343.4. Kita add, kemudian kita save. Tidak usah kita save ternyata. Kita close. Dan pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Ini nslookup mailku.com. Kita coba command prompt nslookup mailku.com. Nah,
berhasil. Kemudian kita ke laptop, ns lookup mailku.com. Nah, ternyata juga berhasil. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu pada mail server kita aktifkan server mail dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Nah, di sini kita membuat, yaitu ada user 1 dan user 2. Kita ke mail server, kita ke service, email. Nah, di sini kita kita tambahkan ini user 1, passwordnya juga sama user 1, tambahkan user 2, passwordnya user 2, tambahkan. Untuk domain name-nya adalah mailku.com, kita set, kita pastikan ini on semua, kita close. Nah, di sini pada PC1 kita konfigurasi aplikasi email klien dan coba mengirim email dari PC1 ke laptop, yaitu PC1 sebagai user 1 dan laptop sebagai user 2. Nah, ini kita ke PC1, kita ke email. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi kita harus mengisi terlebih dahulu. Username-nya adalah user 1, email address-nya adalah user 1@mailku.com. Incoming mail server tadi adalah mailku.com. Ini mailku.com, ini juga mailku.com. Nah, username ini kita gunakan ke user 1, passwordnya juga user 1. Kita save. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita coba kirim email dari PC1 ke laptop. Nah, di sini seperti modul ini pesan dari PC1, kita tuliskan, kita compose to user 2 at mailku.com, subjeknya user 1, pesannya adalah ini pesan dari PC1, kita send. Nah, di sini ada keterangan bahwa pesan dikirim dengan sukses. Selanjutnya, lalu kita konfigurasi aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive pada gambar berikut. Kita ke laptop, kita ke email. Sini kita isi lagi username-nya user 2, email address-nya user 2 @mailku.com, username user 2, passwordnya itu user 2. Kita save. Di sini karena di sini manual, kita harus mengklik tombol receive. Jadi tidak secara otomatis, jadi kita harus mengkliknya secara manual. Save. Nah, di sini pesan dari user 1 yaitu adalah ya ini. Pesan berhasil masuk ke laptop. Ini pesan dari pesan 1. Kita replay dan balasan aplikasi laptop yang masuk tersebut dan kemudian coba itu. Oh, ini kita disuruh mereplay. Kita replay saja.
pesan sudah diterima, kita send. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini sukses. Coba kita cek terlebih dahulu di PC1. Email. Ini kita klik lagi karena secara manual tidak otomatis. Nah, ini user. Nah, di sini pesan sudah diterima. Jadi modul mengenai mail server sudah berhasil. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kiki Prasongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.